Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak kala dibaca Sayyiduna Muhammad? Ini lidah gak mau terbuka untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal salawat kita dibawa kepada Jibril, kepada Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, ini ada umatmu fulan bin fulan bin fulan bin fulan bersalawat kepadamu, memuji engkau, mengagungkan engkau, memuliakan engkau wahai Muhammad. Maka apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah membalas pujian, membalas salawat kita? Lah. Nabi katakan apa? Wahai Jibril, kalau urusan salawat, kalau urusan memujiku, mengagungkanku, yang dipuji oleh umatku, bawa ini salawat menghadap Allah. Allah yang tahu balasannya, Allah yang tahu dengan balasan apa untuk umatku yang bersalawat kepadaku. Nah, ini salawat kita, Pak. Salawat yang kita baca walaupun sekali dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril berkata kepada Allah, wahai Rabbi, ini ada hambamu fulan bin fulan duduk di majlis ini, beliau bersalawat kepada kekasihmu Muhammad, lidahnya basah dengan memuji Nabi Muhammad, lidahnya basah dengan mengagungkan Nabi besar Muhammad. Maka apa kata Allah? Wahai Jibril, akan aku jadikan dari setiap satu huruf yang mereka baca, dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, 360 malaikat, yang mana malaikat tersebut aku ciptakan memiliki 360 kepala wahai Jibril, yang mana setiap kepalanya memiliki 360 wajah, yang mana setiap wajahnya wahai Jibril memiliki 360 mulut, yang mana setiap mulutnya memiliki 360 lidah. Ini malaikat terus berminta ampun, beristighfar untuk hamba-hamba yang lidahnya basah bersalawat kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malaikat tidak akan pernah mengangkat sujudnya sampai aku mengampunkan dosa hamba tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau satu huruf. Kalau satu huruf, kalau kita bersalawat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, di dalam ya Rabbi, di dalam ya Rabbi saja ya-nya berapa? Satu huruf. Alifnya berapa? Satu huruf. Ra-nya berapa? Satu huruf. Ba-nya berapa? Satu huruf. Ya-nya berapa? Satu huruf. Di dalam ya Rabbi saja belum sampai akhir itu sudah ada 5 huruf, sedangkan satu hurufnya 360 malaikat. Berapa kemuliaan, betapa kemuliaan yang Allah beri untuk umat Muhammad yang lidahnya seakan-akan basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah pelit kita untuk Nabi Muhammad, Pak. Gak usah kita bakhil, orang yang gak salawat sama Nabi, orang yang tak kalah mendengar nama Nabi Muhammad tapi mereka tidak mau bersalawat kepada Nabi. Kata Imam di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, orang itu bukan pelit, bukan, Mbak, tapi orang itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor kijang dulu dikisahkan oleh beliau Imam Abu Abbas, seekor kijang dulu di zaman Nabi berjalan di hutan, Mbak. Ketika berjalan ini kijang ditangkap oleh seorang Arabi. Orang Arabi itu orang Arab yang turun dari gunung. Ditangkap ini kijang diikat oleh seorang Arabi tersebut. Dibawa, diseret ini kijang. Ini rusa, ini kijang diseret oleh orang Arabi tersebut. Nah, datang bertemu dengan Nabi Muhammad di jalanan, pas-pasan berjalan bertemu Rasulullah. Kijang yang hewan tersebut dengan izin Allah, Pak, dapat berbicara. Apa kijang tersebut katakan? Ya Nabi Ar-Rahmah, wahai Nabi yang penuh dengan kasih sayang, wahai Nabi yang penuh dengan rahmat, atrikuni, bebaskan aku, lepaskan aku wahai Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, wahai kijang, wahai rusa, apa sih masalahmu? Apa sih masalahmu sehingga engkau ingin dibebaskan, ingin dilepaskan? Kata Rasulullah, kau sudah ditangkap, tidak ada hak bagiku untuk melepaskan engkau. Apa kata kijang tersebut? Ya Rasulullah, aku jalan ke hutan ini niatnya untuk mencari makan ya Rasulullah, hanya untuk mencari minum, mengisi perutku ya Rasulullah. Karena di belakang ada 2 anakku yang sedang kelaparan, anakku yang sedang kehausan, butuh dengan air susuku wahai Nabi. Dan aku mencari makan untuk menyusui anak-anakku agar anak-anakku dapat menyusu kepadaku. Nah, ketika aku mencari makan, aku ditangkap oleh seorang Arabi tersebut wahai Nabi. Aku ditangkap olehnya, aku diikat olehnya.
Maka dengan itu aku meminta tolong wahai Nabi Rahmah, wahai Nabi yang penuh dengan kasih sayang, tolong sampaikan kepada A'rabi tersebut untuk melepaskan aku sebentar saja. Sesaat saja wahai Nabi, aku akan pulang menyusui anakku dan aku akan kembali kepadamu. Aku akan kembali kepadanya, aku siap ditawan. Aku hanya minta waktu sebentar untuk menyusui anak-anakku. Maka apa kata Rasulullah? Wahai kijang, wahai rusa, bagaimana kalau engkau tidak kembali? Bagaimana kalau engkau berdusta dengan ucapanmu? Maka kijang tersebut berkata apa? Demi Allah ya Rasul, demi Allah atas nama zat yang mana jiwaku ada di tubuh, ada di zatnya, di tangannya. Kalau aku berdusta, kalau aku berbohong atas apa yang aku ucapkan wahai Nabi, aku rela, aku ridha dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang yang tak kalah mendengar nama kekasihmu mereka enggan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tak mau bersolawat bukan hanya pelit, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka walimatul urus, dalam rangka pernikahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikah sunnatul anbiya wa syi'arul auliya wa junnatul atqiya." Nikah kata Nabi Muhammad, nikah kata Rasulullah adalah sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul, termasuk sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tegasnya beliau dalam menegaskan, menjelaskan tentang nikah, sampai beliau bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu kata Rasulullah adalah sunnahku. Siapa orang yang gak senang, orang yang gak suka dengan sunnahku, falaisa minni, mereka bukan dari golonganku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syiarul auliya, nikah itu syiarnya para wali, syiarnya para orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu, Pak. Para pendahulu kita, orang-orang soleh terdahulu, para kerajaan, beliau itu berdakwah ke suatu tempat, itu cari daripada putri kerajaan di desa tersebut dinikahi untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah di desa tersebut. Banyak contoh-contohnya. Sultan Abdurrahman Pontianak, Sultan Husain yang ada di Mempawah, dan para ulama-ulama terdahulu, beliau menggunakan, menjadikan nikah sebagai bidang ladang dakwah beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa junnatul adqiya, dan nikah adalah bentengnya orang yang bertakwa, benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, benteng dari apa? Benteng dari apa? Benteng yang kokoh dari apa? Benteng yang kuat dari apa? Benteng yang kuat dari hawa nafsu dan syahwat. Karena hawa nafsu dan syahwat, kata Rasulullah, adalah musuh terbesar kita, Pak. Musuh terbesar kita itu bukan orang kafir, bukan iblis. Musuh terbesar kita bukan apa-apa, yang ada di tubuh kita yaitu nafsu dan syahwat. Rasulullah katakan nafsu dan syahwat tersebut melebihi daripada iblis, melebihi daripada orang kafir. Nabi pulang perperangan, beliau berkata kepada sahabatnya, "Ya ashabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku, kita pulang dari perperangan yang kecil menuju perperangan yang besar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari pengorbanan yang kecil menuju pengorbanan yang besar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kita pulang daripada perjuangan pengorbanan perperangan yang kecil menuju perjuangan pengorbanan perperangan yang besar. Maka sahabat tak terheran-heran. Sahabat Nabi terheran-heran sama Nabi Muhammad kok mengucapkan seperti itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan jihad yang besar? Apa yang engkau maksud dengan perperangan yang besar? Apa yang engkau maksud dengan perjuangan yang besar ya Rasulullah?" Sedangkan ini para sahabat kita
Ribuan sahabat kita wafat pada perperangan ini. Perperangan mana yang lebih besar daripada perperangan ini ya Rasulullah? Ada kata Rasulullah, perperangan yang besar yang lebih besar daripada iblis. Perperangan yang besar lebih besar daripada orang kafir, yang jika kalian berperang, berjihad, berjuang, berkorban melawannya, merupakan jihad, perjuangan, pengorbanan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Hawa nafsu dan syahwat. Banyak orang banyak dapat menundukkan banyak orang di bawahnya. Banyak orang yang merasa dirinya kuat, punya pangkat, punya kekuatan finansial dan lain sebagainya, dapat menundukkan orang kafir-kafir. Tapi mereka sedikit dari mereka yang dapat menundukkan hawa nafsu dan syahwat. Sedikit dari mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan anak muda. Di dalam hadis beliau memerintahkan anak muda untuk menikah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, fa in lam yastati' fa alaihi bis-sawm. Wahai anak-anak muda, kata Rasulullah, yang sanggup dari kalian untuk menikah, yang mampu dari kalian untuk menikah, yang punya modal untuk menikah, menikahlah kata Rasulullah. Karena dengan menikah akan menjaga daripada hawa nafsu, menjaga matamu dari hal-hal yang haram, menjaga kelaminmu, kemaluanmu dari hal-hal yang haram, daripada zina dan lain sebagainya. Tapi kalau kau tidak mampu, kata Nabi, kalau kau tidak sanggup, kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya engkau berpuasa. Kenapa harus berpuasa, Pak? Kenapa tidak sholat? Anak muda yang enggak mampu untuk menikah, enggak siap menikah, kalau Rasulullah, berpuasalah kalian. Karena puasa akan menjadi bentengnya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak ibadah lain, haji atau lain sebagainya? Karena hanya dengan berpuasa, dengan menundukkan, dengan menahan rasa lapar, kalian dapat menundukkan hawa nafsu dan syahwat yang ada di dalam tubuh kita. Hanya dengan menahan lapar, hawa nafsu akan tunduk, akan merendah, Pak. Selama kalian tidak menahan lapar, selama kalian tidak menahan haus, tidak satu pun dari saya dan kalian yang kuat, yang mampu untuk menundukkan hawa nafsu dan syahwat. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, beliau menceritakan bagaimana Allah tak kalah menciptakan nafsu. Allah itu, Pak, menciptakan nafsu berbarengan dengan akal, dengan otak berbarengan. Tak kalau Allah ciptakan ini akal, Allah ciptakan akal, Allah nanya sama akal, ya akal, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa saya, siapa engkau? Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduk, anta khaliq wa ana makhluk. Wahai Allah, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Engkau penciptaku dan aku adalah makhluk yang engkau ciptakan. Akal langsung mengakui, Pak. Akal langsung merespon jawaban Allah dengan mengakui dirinya adalah hamba, dengan mengakui Allah adalah penciptanya. Tapi tak kala Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan syahwat, Pak. Tak kala itu syahwat Allah ciptakan, Allah tanya itu sama syahwat. Allah tanya sama nafsu yang ada di diri saya dan di diri kalian. Allah tanya, wahai nafsu, wahai syahwat, man ana wa man anta. Wahai syahwat, siapa engkau, siapa saya? Syahwat, nafsu menjawab apa, Pak? Ana, anta. Aku tetap aku, engkau tetap engkau, ya Allah. Enggak ada hubungan aku dan engkau, ya Allah. Begitu membangkangnya hawa nafsu yang ada di tubuh kita. Akhirnya Allah perintahkan ini malaikat, wahai malaikat, ini nafsu hajamkan ke dalam neraka-Nya Allah selama ribuan tahun. Setelah ini nafsu disiksa oleh Allah ribuan tahun, Pak, di neraka yang panas dengan begitu banyak siksaan terhadap nafsu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, telah ribuan tahun aku menyiksa nafsu, angkat dia menghadap kepadaku untuk aku menanyakan kedua kalinya. Ini nafsu dibawa di hadapan Allah, Allah nanya kedua kalinya, Pak. Setelah Allah siksa ribuan tahun di neraka Allah,
Apa kata nafsu? Ana, anta. Tetap nafsu menjawab, aku tetap aku ya Allah, engkau tetap engkau. Tidak ada hubungan di antara aku dan engkau. Bayangkan begitu membangkangnya nafsu, begitu membangkangnya syahwat, Allah murka. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, ambil ini nafsu, hajamkan ke narus salaj, neraka yang dingin, neraka yang banyak es di dalamnya. Yang mana kata ulama, ini neraka lebih jauh menyiksa daripada neraka yang panas. Ini nafsu disiksa di narus salaj beribu-ribu tahun. Nafsu itu disiksa oleh Allah. Setelah Allah itu perintahkan malaikat, wahai malaikat, ambil itu nafsu di narus salaj, hadapkan kepadaku, aku ingin bertanya kepadanya ketiga kalinya. Akhirnya malaikat ambil itu nafsu, dibawa di hadapan Allah, Pak. Apa kata nafsu? Allah bertanya, ya nafas, wahai nafsu, ribuan tahun aku siksa engkau di neraka yang panas. Ribuan tahun engkau di neraka yang dingin. Seluruh neraka sudah kau rasakan. Apa? Siapa aku? Siapa engkau? Apa tanggapan engkau dengan pertanyaanku? Apa kata nafsu? Ana, anta. Aku tetap aku ya Allah, engkau tetap engkau ya Allah. Tidak ada kaitan aku dan engkau, tidak ada hubungan aku dan engkau. Bayangkan, hawa nafsu membangkang kepada Allah. Setelah Allah siksa, tetap nafsu menjawab hal yang sama. Akhirnya apa? Allah masukkan ke naruju, neraka yang tidak ada makanan, Pak. Neraka yang tidak ada minuman. Hatta itu timah tidak ada untuk dimakan. Allah masuk ke naruju, neraka yang nggak ada makanan. Baru berapa saat nafsu berteriak kepada Allah, kafa ya Rabb, cukup wahai Allah, asyhadu annaka rabbi wa ana abduk, wa asyhadu annaka khaliq wa ana makhluk. Ya Allah, cukup engkau siksa aku di neraka ini ya Allah. Neraka yang membuat perutku lapar, neraka yang membuat aku haus ya Allah. Maka aku bersaksi, engkaulah penciptaku dan aku adalah hambamu. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah makhlukmu ya Allah. Maka nafsu diangkat oleh Allah. Nafsu berkata apa? Ribuan tahun di neraka yang panas tidak merubah keyakinanku. Ribuan tahun di neraka yang dingin tidak merubah keyakinanku. Nah, ini neraka yang membuat aku lapar, ini neraka yang membuat aku haus. Aku gak mampu ya Allah. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan anak muda kita, kalau kalian gak sanggup untuk menikah, berpuasa. Karena puasa akan jadi benteng, Pak. Nikah ini membentengi separuh agama. Maka kata Rasulullah, idza tazawwaja 'abdu faqad akhraja nisfa dini. Jika seorang hamba menikah, kata Rasulullah, maka dia telah membentengi separuh agamanya. Apa maksudnya? Separuh agama kita, separuh yang banyak menggoda kita dari hal-hal kemungkaran, itu melewati jalan kelamin, Pak. Jalan kemaluan, mohon maaf. Melewati jalan itu. Disitulah syaitan menggoda manusia melewati itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Perempuan yang disebut pertama, Pak. Banyak laki-laki yang rela siang malam pagi sore hanya untuk perempuan. Banyak laki-laki yang rela korupsi, mencuri, merampok hanya untuk perempuan. Kebanyakan, kata Rasulullah, yang menjadi musabab orang masuk neraka dua. Yang pertama kemaluan, yang kedua perut. Maka kalau orang sudah menikah, faqad ahraza nisfa dinihi, dia telah membentengi separuh daripada agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka tinggal dia bertakwa di separuhnya, yaitu perut, mulutnya, makanan, menjaga makanan yang halal dan halal. Jangan kita setiap hari mikirkan dunia untuk isi perut, Pak. Orang yang setiap hari yang dipikir di otaknya adalah dunia, harta, makanan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, sama dengan hal apa yang keluar dari perutnya. Man asbaha fi yaumihi li butuni faqima hayatihi ma kharaja min batni. Orang yang, kata Rasulullah, setiap bangun pagi yang dipikirkan hal untuk mengenyangkan perutnya, untuk hal perutnya, untuk kepuasan perutnya, yang dipikirnya pekerjaan, bisnis, jabatan, dan pangkat lain sebagainya. Bangun tidur langsung buka HP, ada bos telepon saya.
Bangun tidur langsung buka HP, ada ini orang transfer saya. Bangun tidur langsung buka HP, baru melek, bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya bersyukur kepada Allah, dia malah buka HP. Lihat ada bos nelpon. Ini orang-orang yang seperti itu, Pak. Orang-orang yang seperti itu kata Nabi, pangkatnya, derajatnya di mata Allah sama dengan hal apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut? Apa yang keluar dari perut? Hah? Tak tahu? Kotoran. Sama dengan itu, Pak. Siapa yang bilang emas tadi? Benih emas dong. Orang kalau setiap harinya memikirkan dunia, sama pangkatnya dengan apa yang ada di perutnya. Oleh karena itu, Pak, nafsu dan syahwat tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah menghinakan dirinya, kecuali saya dan kalian menghinakannya dengan menahan hawa nafsu, dengan menahan lapar dan haus, dengan menahan makan minum. Nafsu akan terhinakan dengan sendirinya. Anak-anak muda, kalau kalian ingin menikah, jangan kalian pikirkan, Beb, nanti kalau saya nikah, anak orang saya mau beri makan apa, Beb? Orang-orang tua jangan takutkan anak-anak kalian dengan hal-hal yang begitu. Kalau kau nikah nanti anak orang kau mau kasih makan apa? Kau mau tinggal di mana? Ini orang-orang tua yang seperti ini, orang-orang tua goblok, saudara. Kenapa? Allah sudah jamin dalam Al-Quran untuk orang-orang yang menikah. Apa kata Allah? Wa ankihul ayyama min ibadikum wassalihina wa imaikum iyakunul fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Nikahkan orang-orang yang sendiri dari kalian, yang layak untuk menikah, Pak. Jangan dihalang-halangi anak-anak kita mau menikah. Sekarang zaman lebih rusak, zaman hancur. Godaan sekarang di mana-mana lewat HP, lewat Facebook, internet dan lain sebagainya. Jangan halangi mereka, jangan takut-takuti mereka. Kalau mau nikah mau kasih makan apa? Allah sudah janjikan, nikahkan orang-orang yang sendiri dari kalian. Iyakunul fuqara. Kalau dia tergolong orang-orang yang butuh, orang yang fakir. Fakir ini di bawah miskin. Orang miskin itu kalau kebutuhannya sehari 100.000, mungkin penghasilannya 70.000, di atas 50%. Orang fakir kebutuhan satu hari 100.000, satu hari cuma dapat 10.000, Pak. Hanya 10%. Ini orang fakir. Iyakunul fuqara. Kalau dia orang fakir kata Allah, orang nggak mampu, orang nggak punya, yughnihumullahu min fadli. Allah akan beri kekayaan. Allah yang akan menghandle dunianya, Allah yang akan menghandle rezekinya. Tapi dengan syarat asal nikahnya benar, nikahnya betul. Zaman sekarang banyak nikah yang nggak betul, Pak. Nikah yang bagaimana, Habib? Nikah perempuan laki-laki disanding bareng. Apalagi perempuan buka aurat, nggak pakai kerudung, pakai baju pernikahan ada yang tembus. Ini nikah-nikah yang diharamkan oleh para ulama. Belajar kalian kepada para habaib. Tanya dulu para habaib, para ustadz, para orang alim, boleh nggak menikah begitu? Apalagi sampai membuka bed, ini kan hiasan, walaupun hiasan. Apalagi sampai ngundang biduan dangdut, joget goyang ngebor di panggung, Pak. Ini bagaimana hubungan rumah tangga seseorang anak yang kita nikahkan akan berkah kalau diawali dengan kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana rezeki anak kita akan ditanggung, kesejahteraannya akan ditanggung, sakinah, mawaddah, warahmahnya ditanggung oleh Allah kalau kita memulainya saja dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib kita belajar, berkaca kepada para habaib. Para habaib kita yang di Jawa, Pak. Jangan sampai ke Tarim, terlalu jauh. Di Jawa, para habaib itu kalau nikahkan, di rumahnya mengadakan 2 acara. Acara yang pertama khusus laki-laki. Di situ diarak itu laki-laki. Selayaknya memang pengantin dibawa, diarak sampai ke tempat dudukkan laki-laki itu yang hadir seluruhnya laki-laki, Pak. Nggak ada perempuannya. Disitulah baca maulid habsyi, mahalul qiyam. Setelah itu baru akad nikah. Angkah tuka wazawat tuka, terus sampai qabil tu nikah wa tazwijaha, terus bla 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 sampai doa, sampai selesai makan pulang. Nah, siang harinya baru perempuan. Barulah pengantin perempuan naik, Pak.
Yang hadir seluruhnya perempuan, laki-laki nggak boleh. Kalau yang ada yang nganter itu disiapkan tempat untuk yang nganter. Kalau memang dia laki-laki, nggak boleh hadir, nggak boleh nampak itu perempuan. Di situ menjaga kesucian di dalam pernikahan. Oleh karena itu Allah yang jamin kesejahteraannya. Percuma sampai ngundang habaib, ngundang kiai, ngundang siapa. Doakan beb anak saya sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi anak yang soleh, soleha, mendapat keturunan soleh, soleha. Kalau yang diundang biduan dangdut, oh yang ngebor sana sini dibornya, nggak akan berkah Pak itu pernikahan. Kalau nikahnya sampai benar, nikahnya sampai betul, nggak diawali dengan maksiat. Ini nikah sunnahnya Rasulullah. Allah yang tanggung. Iyakunul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Allah yang akan kayakan. Allah akan menanggung rezekinya. Masalahnya kita banyak yang nggak benar, nggak tahu bab nikah, nggak mau tanya sama habaib, nggak mau tanya sama ustaz, nggak mau tanya sama kiai. Banyak para habib kita, kiai kita, tanya sama mereka, benar nggak ini kiai? Agar anak kita ke depannya mendapat hal-hal yang baik oleh Allah. Kenapa? Karena kita memulainya dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takutkan anak-anak kita, wahai pemuda-pemuda, jangan kalian takut menikah tak makan. Allah yang sudah tanggung rezeki kalian. Istri kalian itu bukan ditanggung oleh Allah dari semenjak dia menikah, semenjak dia lahir sampai menikah, tidak. Istri-istri kita Allah tanggung rezekinya dari dia lahir sudah tercatat sampai wafat, rezekinya ada. Hanya kadang lewat jalan suami, hanya kadang lewat jalan ayahnya atau jalan-jalan lainnya. Rezeki dia tetap rezeki dia. Nggak ada orang bagi rezeki, Pak. Nggak ada orang bagi rezeki. Kalau saya dah nggak bagi rezeki. Itu memang rezekinya orang tersebut. Kita hanya dapat pahala oleh Allah karena telah menyampaikan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Zubair katakan, wa rizqu ma yanfa' walau muharraman. Rezeki itu yang bermanfaat walaupun dari jalan yang haram. Maksudnya bagaimana Habib? Allah sudah menyiapkan rezeki kita dari jalan yang halal, dari jalan yang haram. Tergantung saya dan sampean memilihnya. Tergantung saya dan sampean menghandle-nya. Itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama huwallazi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, siapa yang paling baik perbuatannya, siapa yang paling baik kelakuannya, ibadahnya, amalnya. Dulu ada kisah, Pak. Ada kisah seorang ulama ini nunggang onta, membawa onta, tiba di waktu asar, masuk azan asar, jumpa masjid. Orang setelah semuanya sudah sholat asar, beliau sholat asar di situ. Beliau panggil itu anak muda. Ya syabab ta'an, wahai anak muda sini, kau tolong jagakan ontaku. Jagakan ontaku, aku ingin sholat ke masjid sebentar. Ini ulama sholat, anak muda tersebut lihat ini punya ulama, kalau saya curi ontanya pasti ketahuan. Ya udah saya curi pegangan ontanya. Ini kalau saya jual ini mahal ini, laku 2 dirham. Kata anak muda tersebut. Akhirnya diambil ini pegangan unta seorang ulama tersebut, bawa lari ke pasar. Setelah beliau keluar, ulama tersebut, beliau bawa uang 2 dirham untuk jadi upah anak muda tersebut. Kalau sekarang bayar parkir, Pak. Sampai di luar lihat anak mudanya hilang, pemegang untanya hilang. Akhirnya karena ini orang saleh, gak pernah mempermasalahkan hal itu, beliau pulang dengan untanya. Sampai di rumah beliau panggil itu santri, wahai santri, tolong kau ke pasar, ini uang 2 dirham, carikan pemegangan unta. Karena pemegangan ontaku telak, tadi aku sholat di masjid hilang. Ini santri, Pak, cari ke pasar. Jalan ke pasar, ketemu sama anak muda tadi, sedang megang onta, apa pemegangan onta, punya gurunya. Ini mirip, kata santrinya, ini mirip punya guruku, sama dengan punya guruku. Kalau aku beli ini, guruku pasti senang. Berapa harganya? 2 dirham. Dibeli oleh santrinya. Karena ini santri nggak punya suudzon, kalau dia yang curi, dibeli 2 dirham. Seandai kata, Pak, anak muda tersebut mau nunggu sholat sebentar saja, dia dapat upah yang halal dari ulama tersebut. Karena nggak sabaran, diambil itu pegangan onta, dijual, dapat yang haram. Kita ini kan sudah ditata oleh Allah rezeki kita. Masalahnya kita sabar apa enggak? Banyak orang-orang yang mengambil jalan yang haram karena nggak sabar dapat yang halal.
Oh, belum tentu Beb, kalau saya curi ini dapat 15 juta. Belum tentu hari ini saya dapat 15 juta. Ini orang-orang goblok, orang-orang yang nggak ngerti syariat, Pak. Nah, di dalam pernikahan ada hak-hak yang harus dituntaskan, hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan seorang istri. Ini karena sudah malam, kita bahas singkat saja. Hendaknya seorang suami itu mendidik istrinya dengan didikan agama, dengan didikan syariat. Kata Rasulullah, iyyakum wan nisaa, hati-hati dengan perempuan, Mbak. Hati-hati dengan istri-istrimu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena engkau telah menghalalkan mereka, mengambil mereka, membawa amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Illam ta'muruha bis-shalah, kalau tidak kau ajarkan istrimu dengan salat, ibadah, wala tu'allimal kitab, kau tidak ajarkan istrimu Al-Quran, ajarkan mereka fikih, ilmu haid, ilmu nifas dan lain sebagainya, faqad khanta amanatullah, kau telah khianat dengan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak zaman sekarang para suami hanya memikirkan hal-hal yang di luar saja, nafkahnya. Saya kerja mencari nafkah, gak sempat mendidik istri. Berapa banyak para suami yang tidak melalaikan hal-hal ibadah istrinya gak sholat, gak dimarahin, gak diperintah. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang khianat dengan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan awwaluma yu'allaq birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladu. Yang pertama kelak yang akan dihisap, yang akan dipanggil oleh seorang laki-laki, seorang bapak di akhirat, yang pertama kali ditanyakan saya dan sampean sebagai laki-laki, ahluhu wa waladuh, tentang anak dan istri, tentang bagaimana kita mendidik mereka, menjaga mereka, mengajarkan mereka. Fayaqifuna baina yadayillah, ini istri, Pak, ini anak menghadap kepada Allah. Apa kata anak tersebut? Apa kata istri tersebut? Ya Rabbana khudh lana bihaqqina, ya Allah, ambil hak kami kepada suami kami, ambil hak kami kepada anak kami, kepada ayah kami, ya Allah. Fa innahu ma'alamana ma najhaluh, karena suami kami tidak mendidik kami dengan didikan syariat. Suami kami tidak pernah mengajarkan kami Al-Quran, ya Allah. Suami kami tidak pernah menjelaskan kami bab haid, bab nifas, bab fikih yang bersangkutan kepada kami. Makanya kami sebagai istri kerjaannya goyang TikTok, ya Allah, di rumah. Kerjaannya promo sana, main HP, ya Allah. Kenapa? Suami kami gak pernah mendidik kami dengan didikan syariat. Anak juga berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina, ambil hak kami kepada kepada ayah kami. Kenapa? Karena ayah kami tidak pernah memikirkan agama kami. Ayah kami tidak pernah memikirkan didikan kami, mendidik kami dengan Al-Quran, mendidik kami dengan syariat, sehingga saya buta Al-Quran, ya Allah. Saya nggak kenal Nabi Muhammad, makanya saya maksiat. Saya berzina, saya mencuri, saya nyolong, saya narkoba, ya Allah. Kenapa? Ayah kami tidak pernah mendidik kami dengan didikan agama. Di dalam pernikahan, wajib bagi seorang ayah, seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan didikan Nabi Muhammad. Di dalam pernikahan, wajib kalian mendidik mereka dengan didikan syariat. Berapa banyak, Pak, zaman sekarang anak-anak muda kita yang rusak pergaulannya, rusak akhlaknya, rusak adabnya. Berapa banyak, Bu, anak-anak kita yang kalau diperintahkan oleh orang tuanya mereka melotot di hadapan orang tuanya. Mereka membantah omongan orang tuanya, mereka membentak ucapan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak kita yang kalau salaman sama orang tua, salaman sama guru, ada yang model salamannya begini ke dahi, ada yang model salamannya ke pipi. Ini perempuan banyaknya begitu, betul? Betul. Ada anak yang lebih parah, kan? Anak-anak muda kita zaman sekarang kalau salaman sama orang tua,
Salaman sama ibu ayahnya, itu tangan ibu, tangan orang tua belum sampai ke hidungnya sudah dilepas, Pak. Sudah dilepas tangan orang tuanya, enggan menyentuh daripada hidungnya. Ada mereka yang salaman sama orang tua, itu tangannya yang dicium, Pak. Salaman diambil, pegang erat-erat, cium tangan. Ini anak yang tidak dididik dengan didikan syariat, anak yang tidak didik dengan didikan agama. Oleh karena itu berapa banyak pemuda-pemuda kita yang tidak diajarkan oleh orang tuanya. Mereka lebih senang nongkrong di kafe-kafe ketimbang di majelis ilmu. Mereka lebih sering nongkrong di tempat warung-warung kopi, Pak. Anak-anak muda kita kalau duduk di majelis ilmu baru dengar ceramah setengah jam, ada yang betuleh sana, betuleh sini, sakit pinggang dan sakit sebagainya. Tapi kalau duduk di kafe-kafe, main game online, buka Facebook, buka YouTube, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam mereka kuat, Pak. Kenapa? Kita sebagai orang tua kurang mendidik mereka dengan didikan agama. Kita sebagai orang tua kurang mendidik mereka, mengajarkan mereka dengan ajaran Nabi Muhammad. Oleh karena itu anak muda kita rusak, anak muda kita hancur agama dan akhlak tabiatnya, Pak. Berapa banyak anak pemuda-muda kita yang terjerumus dalam narkoba, dalam perzinahan, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Kita orang tua nggak pedulikan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Kita hanya pikirkan untuk mengisi perutnya, tapi kita lupa untuk mengisi hati-hatinya. Mengisi hatinya dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab. Jangan kita nyesal, Pak. Nanti di masa tua, anak-anak kita lebih mensibukkan, lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang merawat kita, ketimbang berbakti kepada saya dan sampean. Orang-orang tua zaman sekarang kalau suruh anaknya, "Bok, masukkan anaknya ke pondok saya. Pak, masukkan anak sampai ke pondok biar pintar." "Beb, kalau anak saya masuk pondok, anak saya masuk ke pesantren, anak saya nggak punya ijazah, Habib. Nanti anak saya bodoh, Habib. Anak saya nggak bisa kerja, Habib. Anak saya kelaparan, Habib." Orang tua yang seperti ini lebih rela anaknya buta Al-Quran ketimbang anaknya kelaparan. Orang-orang tua seperti ini lebih takut anaknya susah, anaknya melarat ketimbang anaknya buta syariat. Jangan heran, Pak, nanti di akhirat anak-anak kita akan hal yang pertama yang menyebabkan saya dan sampean sebagai orang tua masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan nangis kita kalau kita sudah meninggal. Anak-anak kita bukan sibuk ngirim yasin, ngirim tahlilan. Anak kita sibuk memperebutkan warisan-warisan kalian. Anak kita sibuk merebutkan tanah-tanah kalian. Berapa banyak sudah kejadian, Pak. Berapa banyak sudah, Pak, orang yang meninggal orang tuanya, anak malah kelahi, anak malah bertengkar sesama saudaranya untuk merebutkan warisan. Bukan sibuk mengirim tahlil yasinan orang tuanya yang di alam kubur. Maka kata Rasulullah, hakul walad alal walid, haknya seorang ayah atas anak isnain. Yang wajib dituntaskan oleh seorang orang tua kepada anak ada dua, Pak. Yang pertama, ayyuhsin ismahu, berikan anak kita nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang punya arti bagus, nama-nama yang berawalan ta'bid. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdussamad dan lain sebagainya. Atau nama-nama yang uwila bi Ahmad atau Muhammad, nama-nama yang diawali Ahmad atau Muhammad. Ahmad Ghazali, Ahmad Barizi, Ahmad Farhani, Ahmad ini, atau diawali dengan Muhammad, Muhammad Fadil, Muhammad Ihsan. Kayak nama saya Muhammad Rizki. Ini orang Madura kasih nama anaknya Tukiyem, Juminten, Marsekom, Mar ini. Ada yang begitu? Enggak ada katanya. Ada yang begitu? Ada lagunya, Pak. Rai Madura kok ada lagunya. Siapa yang buat lagunya? Bukan saya. Orang Madura juga. Orang kalau kasih nama anaknya sembarangan, dia zalim sama anaknya. Beb, kok kenapa kok zalim, Beb? Karena anak kita yang lahir gak bisa beri namanya sendiri. Kalau kita kasih namanya bagus, Abdul Qadir, kelak nanti dia besar bangga dengan namanya, Ismi Abdul Qadir.
Ismi Abdul Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al ini. Bangga dia. Ismi Tukiyem. Tak bangga Pak tahu dosa anak. Ismi Juminten. Apa ini? Kasih nama-nama yang baik atau nama-nama para nabi, nama para rasul. Nuh, Toha, Isa, Ibrahim, Adam dan lain sebagainya. Beb, saya nggak mau pakai nama nabi, mau pakai nama malaikat boleh. Jibril. Banyak di Tarim, banyak syekh yang nama, termasuk gurunya Ustadz Somad, Syekh Dr. Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Banyak orang pakai nama Jibril atau Ridwan, Muhammad Ridwan, Ahmad Ridwan, sama-sama bagus Pak. Mau pakai nama malaikat silahkan, asal jangan pakai Israel, nggak boleh. Siapa namanya? Israel, malaikat maut. Atau nama-nama orang soleh, banyak nama orang soleh, Abu Yazid, Al-Bustami, Ghazali, dan nama-nama lain-lainnya. Itu kewajiban orang tua yang pertama, kasih nama anak-anak yang baik. Nama-nama itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Kalau orang tua mengasih nama anaknya sembarangan, kelak bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yahsin adabahu. Ajarkan anak-anak kita adab akhlak yang baik, tata cara berakhlak yang baik. Nah, bagaimana caranya, Beb? Masukkan pondok pesantren, masukkan mereka ke madrasah-madrasah. Hanya madrasah, pondok pesantren wadah terbaik untuk mendidik anak-anak kita berakhlak dan beradab seperti mana akhlak dan adabnya Rasulullah. Jangan kita lepaskan dunianya Pak. Sementara ini, sebentar nangis sampean di alam kubur. Kalau lihat anak sampean sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, gak ada harapan. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau sudah meninggal anak Adam, sudah meninggal manusia tersebut, maka seluruh amal ibadahnya terputus illa min thalath. Kecuali tiga perkara kata Rasulullah. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang kita sedekahkan ke pondok pesantren, ke madrasah-madrasah, ke musola-musola. Selama itu pondok pesantren berdiri, masjid itu berdiri, musola itu berdiri, di dalamnya digunakan majelis ilmu, berzikir, bertahmid, bertamjid, bertakbir kepada Allah. Selama itu pahalanya ngalir sama kita yang ada di alam kubur. Jangan PC untuk nyawer biduan dangdut. Uang digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan Pak, sedekahkan ke masjid. Mau sedekah ke masjid aja 2.000, biduan dangdut 100.000, 200.000. Itu tidak ngalir Pak. Berarti saya kendek berarti pernah. Nah, yang kedua kata Rasulullah, au ilmin yantafi'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan terus diamalkan oleh santri-santrinya. Selama itu santri mengamalkan, mengajarkan ilmunya, selama itu juga pahala akan mengalir kepada gurunya yang mengajar. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Beb, saya nggak bisa sedekah, Beb, saya orang fakir. Saya nggak bisa ngajar, Beb, saya orang bodoh. Jadikan anak sampean orang-orang anak-anak yang soleh. Karena itu harapan ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh, anak yang dididik akhlak, tabiat, akidahnya oleh orang tuanya, yang akan mendoakannya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekadar anak yang soleh yang mendoakan orang-orang tuanya. Anak-anak yang soleh tersebut anak yang telah dididik, diajarkan oleh orang tuanya untuk beradab, berakhlak, berakidah seperti mana akhlak, akidah, adab dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti kita nangis di akhirat kalau anak kita mengapor kepada Allah, ya Rabbana khudh lana bihaqqina, ambil hak kami kepada orang tua kami. Saya pezina ya Allah, saya mencuri, saya merampok, saya gak pernah sholat, gak pernah kenal Quran, gak pernah kenal majlis, karena orang tua saya di dunia sibuk dengan kerjaan ya Allah. Tidak pernah mengajarkan kami, memberitahu kami, menyuruh kami untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Tidak pernah mengajarkan kami Al-Quran ya Allah. Makanya saya buta Al-Quran, saya gak bisa baca Al-Quran. Orang tua saya tidak pernah mengenalkan sejarah Nabi Muhammad, sehingga saya gak kenal saya punya Nabi ya Allah. Makanya saya berzina, makanya saya narkoba, makanya saya kelantangan ya Allah. Karena orang tua gak sami, karena orang tua saya sibuk dengan hal-hal dunia.
Oleh karena itu, di dalam pernikahan hal yang paling penting mendidik anak-anak kalian, karena anak adalah karunia, amanah terbaik yang diberikan oleh Allah, dan sebaik-baiknya anak adalah anak yang beradab dan berakhlak seperti akhlak dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah majelis ini Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang menjadi sebab masuk surganya orang tuanya sebab amal ibadahnya, anak-anak yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin abil qasim al amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin rahim, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati du'ita biha ala maghalikal ardi lil faraji in farajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati إذا دعيت بهذا المغارق السماوات للفتح انفتحت. اللهم يا عنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا غالب غير بعيد، ويا شاهد غير غيب، ويا غالب غير مغلوب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع ذات بيننا وألف بين قلوبنا وقلوب أقربائنا، وأعظم رضائنا وقوي اجتماعنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومحبنا في زمرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من لا يحتاج إلى التفسير. اللهم إنا نسألك خير ما سأل من عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك خير ما سأل من عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك خير ما سأل من عبادك الصالحين. اللهم أحينا بالإسلام والسنة وتوفنا بالإيمان والتوبة. صلى الله على سيدنا محمد نبيك الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan karena waktu kita sudah malam. Insyaallah semoga yang sedikit tadi bisa jadi ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ilaikum bitahiyyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Al-Habib Rizki Al-Gadri. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya mauidhah beserta doa yang barusan disampaikan oleh beliau, berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami atas nama bawa acara Master of Ceremony, apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.